Dah, yuk. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 5A T1. Di sini kelompok kami akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga atau sering yang kita sebut yaitu KDRT. Untuk kelompok 4 sendiri terdiri atas saya sebagai moderator atau Aulia Laksana. Yang kedua ada teman saya Cut Rahma Rizkita. Yang ketiga ada teman saya juga Dinda Rahmawati Anggun. Yang keempat teman saya juga ada Dinda Cahyani Yuslian. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Boleh silakan Cut Rahma. Baik, kekerasan dalam rumah tangga, baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun pelantaraan yang menempatkan perempuan sebagai korban dapat menimbulkan korban, baik memerlukan upaya perlindungan terhadap korban, termasuk pemulihan kesehatan secara fisik dan psikis. Bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan upaya penegakan hukum dalam penyelesaian perkara kekerasan ini melalui proses peradilan. Konsep kekerasan dalam rumah tangga, family violence, sebagaimana disebut dalam pasal Undang-Undang PKDRT, diadopsi dari konsep domestic violence yang pada dasarnya adalah penyalahgunaan kekuasaan seseorang untuk mengontrol pihak lain yang tersubordinasi, yaitu pihak-pihak yang berada dalam posisi atau kedudukan yang tidak setara atau berada di bawah kekuasaan pihak lain, sehingga menimbulkan rasa takut, hilang rasa percaya diri, serta hilang kemampuan untuk bertindak dan sebagainya. Pada hakikatnya, kejahatan dengan kekerasan violence crimes tidak hanya terbatas pada bentuk kejahatan yang melibatkan kekerasan jasmani semata. Oke, terima kasih Cut atas pemaparan dari pembahasan awal kita ini. Sebelum kita lanjut, yang kedua di sini ada Dinda Cahyani. Silakan untuk melanjutkan pembahasannya. Di sini terdapat ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PKDRT pada tanggal 12 September tahun 2004. Semakin memperkokoh konstruksi hukum dalam memberantas kekerasan di Indonesia. Dengan diberlakukannya UU PKDRT serta perangkat hukum nasional lainnya diharapkan mampu menjadi langkah awal dan landasan dalam penegakan hukum yang adil dalam penyelesaiannya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. UU PKDRT ini terlahir untuk menyelamatkan para korban yang dominan berasal dari kaum perempuan dalam tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Secara umum, dalam UU PKDRT ada beberapa unsur penting yang perlu kita pahami, yaitu pertama, adanya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi dan perlindungan hukum, serta untuk membangun dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Yang kedua, UU PKDRT menetapkan bentuk-bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, yang penjatuhan hukumannya pada umumnya menggunakan pasal 351 hingga 355 KUHP. Meskipun dalam pasal-pasal tersebut tidak secara spesifik menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga. Oke, terima kasih Dinda Cahyani atas pemaparannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi di sini masih secara umum dalam Undang-Undang PKDRT. Silakan dilanjutkan Dinda Rahmawati. Selanjutnya yang ketiga, penelantaran rumah tangga yang mempunyai arti bahwa setiap orang dilarang untuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.
Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Yang keempat, aparat penegak hukum yang menjadi representasi pemerintah serta seluruh komponen masyarakat memiliki kewajiban dalam upaya pencegahan serta penyelesaiannya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kesimpulannya, perlindungan hukum kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup bila hanya berlandaskan pada pengesahan ratifikasi konvensi internasional atau instrumen-instrumen hukum lainnya. Pemberian perlindungan hukum kepada korban bisa diwujudkan bila telah terciptanya konsep tatanan konstruksi hukum di Indonesia dari hulu ke hilir yang matang, sistematis, dan saling menyokong dalam arah yang sama dalam pemberian perlindungan hak-hak perempuan sebagai korban serta penegakan hukum yang diberikan kepada para pelaku kekerasan. Oke. Oke, teman-teman, di sini kita bisa sembari presentasi, sembari kita mendiskusikan tentang kekerasan dalam rumah tangga ini. Seperti yang tadi kita ketahui, bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga itu terdapat di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah, ini tuh pada 22 September tahun 2004 tuh semakin memperkokoh nih konstruksi hukum dalam memberantas kekerasan di Indonesia. Karena mungkin teman-teman pada tahu lah ya, eh untuk kekerasan dalam rumah tangga sendiri itu dia lebih ke privacy sih menurutku. Jadi ini sebenarnya tindak pidana, tapi nggak semua orang tahu. Bahkan korbannya pun juga mungkin seperti korban-korban lainnya, tidak semuanya tuh berani untuk melapor karena pertama mungkin terjadinya kekuasaan di dalam rumah tangga. Karena kan yang kita ketahui adalah bahwa suami itu kan istilahnya ya kastanya tuh tertinggi di keluarga. Nah, mungkin itu menjadi salah satu faktor kenapa banyaknya eh, ibu-ibu rumah tangga atau perempuan-perempuan yang sudah menikah itu untuk susah mereka melaporkan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga di dalam keluarganya itu. Nah, teman-teman tahu nggak sih kekerasan dalam rumah tangga siapa korbannya? Selain korbannya mungkin tindak pidana pelakunya entah itu si suami, entah itu istri. Nah, untuk korban kekerasan dalam rumah tangga itu bisa berupa keluarga sedarah. Contoh misalkan aku punya paman tinggal di sini atau aku punya om, punya tante, punya nenek tinggal di sini, tetapi dia diperlakukan tidak baik dengan misalkan salah satu keluarga di sini. Nah, itu sudah termasuk ke dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga. Nah, teman-teman juga tahu nih, harus tahu nih, ART. ART itu masuk ke dalam korban dalam kekerasan rumah tangga, teman-teman. Makanya banyak sekali kayak ART pun itu juga mereka tidak berani untuk melapor bahwa dia tuh korban kekerasan dalam rumah tangga gitu loh. Eh selain itu korban yang menurut aku benar-benar lebih kasihan karena secara psikologis pun dia akan terkontaminasi itu anak. Betul nggak teman-teman? Betul. Nah, anak tuh lebih rentan menurutku. Jadi kalau misalkan anak yang masih umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu kan masih di masa-masa otaknya tuh masih butuh pengajaran ya istilahnya. Jadi mereka itu masih kayak oh misalkan ya mama dipukulin papa, aku mau pukul apa juga gitu. Jadi itu tuh suatu eh terkontaminasinya psikologis si anaknya ini. Jadi menurutku makanya di dalam kekerasan dalam rumah tangga itu banyak anak-anak yang nantinya itu menjadi bullying gitu, jadi pelaku bullying. Itu bisa berasal dari korban kekerasan dalam rumah tangga tadi itu. Nah, aku juga mau ngejelasin
untuk ranah penegakan hukum itu ditemukan beberapa kendala nih yang tadi aku omongin juga ya dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga. Itu adanya bias persepsi penegak hukum sejak tahap awal terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali menganggap kekerasan dalam rumah tangga itu sebagai persoalan privat. Nah, kurang mendapat prioritas. Nah, ini yang tadi aku announce. Jadi orang itu terkadang di sekitar kita ya, mereka tuh tidak peduli, tidak mau tahu. Maksudnya kalau dia nih korban kekerasan gitu tuh. Jadi misalkan tetangga kita denger nih, misalkan dia dipukulin, udah nggak usah ikut campur. Padahal sebetulnya kita bisa melaporkan itu gitu, entah ke Komnas Perempuan, ke Komnas Hak Asasi Manusia, untuk sebagai laporan aduan atau ke polsek terdekat, ya kan? Karena kan kita tidak merasa nyaman dong jika adanya terdengar suara entah apapun itulah kekerasan, misalkan piring pecah, apa-apa gitu. Nah, yang kedua itu penegak hukum cenderung melihat KDRT adalah kekerasan fisik, sehingga pembuktian terhadap dampak kekerasan hanya dilihat kasat mata saja. Padahal KDRT selalu menimbulkan dampak ganda. Nah, ini dia eh pembuktiannya itu hanya dilihat dalam kasat mata aja gitu. Padahal KDRT itu istilah kejahatannya tuh lebih ganda, jadi lebih double. Nah, untuk yang ketiga itu para penegak hukum sering tidak berpihak kepada korban perempuan. Ini setuju nggak teman-teman? Bahkan kalau menurut aku ya, bukan korban kekerasan dalam rumah tangga aja nggak sih? Mm-mm. Betul. Jadi tuh terkadang ya itulah kekurangannya penegak hukum di negara kita ini. Banyaknya kurang, istilahnya apa ya? Kurang dikomunikasikan penegak hukumnya tuh terlalu menyepelekan gitu. Jadi para penegak hukum itu sering tidak berpihak kepada korban, apalagi perempuan, sering diskriminasi, sering dilecehin. Contoh, misalkan, misalkan Cut mengalami korban nih kekerasan KDRT. Nah, Cut sudah nggak kuat sama si suami karena sering dipukulin, disiram air panas, di apapun. Cut melapor ke polisi. Nah, apakah polisi terkadang langsung menindak kayak, oh ya silakan silakan. Oh ya gimana gimana? Tidak kan? Banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal itu sudah bagian dari job desk mereka. Mereka harus melayani, mengayomi masyarakat kan. Nah, dari situ kadang polisi tuh suka kayak, ah kamu bohong kali, atau kamunya aja yang terlalu baper digituin aja, atau makanya kamu kalau nggak mau jadi korban pelecehan kamu jangan pakai baju seksi. Padahal dia nggak pakai baju seksi. Terkadang itu penegak hukum jeleknya di situ. Tidak semua ya, tapi oknum-oknum beberapa. Nah, itu beberapa kendala itu yang pada akhirnya secara tidak langsung membentuk lingkungan penegakan hukum yang tidak ramah bagi masyarakat atau terutama perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan konstruksi hukum yang matang dalam upaya pemberantasan dan penindakan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum bagi perempuan itu dalam rumah tangga korban sebagai korban ya, penindakan para pelaku itu sebuah hal yang mutlak. Terus perlu adanya sistem yang diwujudkan oleh negara dibantu masyarakat dalam menciptakan perlindungan terhadap hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itulah makanya terbentuknya Undang-Undang PKDRT tadi, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Karena di situ jelas semua kalau misalkan ada korban, korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Itu teman-teman. Nah, teman-teman ada yang mau menambahkan untuk kesimpulan ini? Atau kita Hmm, saling diskusi juga nggak enggak, apa-apa. udah jelas tuh. Oke, Cut, gimana? Kita di Mungkin cukup kali ya. Oke. Jadi eh nah, teman-teman tahu nggak kasus KDRT yang kemarin selebgram itu? Oh, tahu, tahu, tahu. Tahu dong. Cut Tahu ini. lah. Nah, Ya, itu apa ya? Hmm. Itu korbannya kan anak ya, anaknya masih kecil banget sampai kena tendang kan. Itulah maksudnya tuh kayak eh gimana ya? Padahal
dia yang salah ya si laki-lakinya, tapi dia tidak terima gitu loh. Jadi dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu. Itulah. Udah gitu, hmm, menurutku ya mungkin karena si Cut Intan ini tidak berani melapor ke polisi atau gimana. Yang awal dia umumkan itu dia di sosial media loh, bukan di kepolisian. Setelah dari eh, setelah viral video itu, barulah kepolisian itu menanggapi, gitu kan. Barulah dibawa ke ranah hukum. Itulah kenapa terkadang sekarang korban-korban ya, entah korban pelecehan, kekerasan seksual dan segala macam, caught killing atau itu pun perempuan itu lebih mau upnya di sosial media. Karena biar apa? Biar bukti. Percaya. Karena kalau misalkan kita kita korban di pelecehan seksual, kita datang ke kantor polisi. Ntar polisi nanya, mana buktinya? Kan kita sebagai perempuan maksudnya bisa nggak ya untuk mendengarkan perspektif dari kita dulu, dari kami dulu. Terkadang tidak semua polisi seperti itu. Makanya banyak banget perempuan yang sekarang tuh lebih viral viral buktinya di itu di sosial media supaya masyarakat tahu gitu loh. Ini ada pelaku tindak pidana pelecehan atau korban kekerasan atau apapun itu. Gitu teman-teman. Oke, teman-teman, sekian presentasi hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bu Anggi selaku dosen pembimbing mata kuliah Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak. Kami dari kelompok 4 mm, ingin menyudahi dari presentasi hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Saya Ratu Auliaksana sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Iya. Iya. Dah, enggak deh.